Selamat datang di Geng Beng alias Grebek Bengkel Barang Hateng. Di episode kali ini gua lagi main ke daerah Kemang. Ini lebih tepatnya sudah sampai di Mats Motorcycle. Ini adalah sebuah brand baru asal Birmingham, UK. Dia ini produksi motor dan stylenya itu unik cuy. Ini style-style motor custom. Jadi motor custom tapi produksi massal. Seperti apa detailnya? Langsung aja, episode kali ini kita gengbeng bareng Mats Motorcycle. Let's go. Grebek Bengkel bareng Ateng. Oke, gue udah di dalam dan ini tempatnya ternyata gede cuy ya. Gak cuma gede doang, tapi ada coffee shopnya juga di sebelah kanan gua ini. Nanti gue pengen ngopi-ngopi. Bini gue udah ngopi duluan. Dan yang pasti, kalau kalian lihat sebelah kiri gua ini banyak banget motor yang lagi di display. Dan tercatat di sini ada 9 varian ya yang di display. Nah, apa aja dan seperti apa detailnya langsung kita lihat. Karena di ujung sana itu ada 5 motor yang menurut gua gokil-gokil banget. Nah, gue pengen kasih lihat ke kalian. Kita lihat bareng-bareng. Yuk. Oke, jadi pada dasarnya di Mats Motorcycles ini bisa kita bagi menjadi kelas cc-nya gitu ya. Yang pertama itu ada di kelas 125 cc dan yang kedua ada di 250 cc. Ini dua-duanya gokil banget coy. Oke, kita lihat varian yang pertama. Ini di samping gue sudah ada varian yang namanya itu adalah FSR. Varian FSR ini kalau kalian lihat ya, velgnya udah pakai velg palang cuy. Jadi mungkin ini adalah salah satu varian yang dia dari lahirnya udah dibekali sama velg palang. Yang lain itu dia dibekali sama tipe jari-jari. Untuk velgnya ini dia ring 17 depan dan belakang. Ban ini yang depan 120 jadi udah cukup lebar ya. Walaupun profilnya agak tipis di per 70, cuma menurut gue ini udah pas. Untuk detail-detailnya gue suka banget. Pertama di lampu depan ini udah dipasangin juga grill istilahnya. Dan detail-detail seperti cover speedometer juga udah dibuatin cover sendiri gitu ya. Karena kok biasanya motor custom tuh cuman speedometer bulat gitu doang. Nah ini menurut gua oke banget nih karena udah ada covernya juga. Tangki bentuknya agak-agak membulat gitu ya. Dan kalau kalian lihat nih mesinnya bulky banget. Dimensi bobotnya itu kelihatan kayak berisi banget gitu ya secara tampilan keseluruhan. Jadi nggak kelihatan kopong-kopong gitu cuy. Bagian arm ini sendiri juga udah pakai model bulat gitu ya, nggak kotak karena emang di tipe FSR ini lebih mengutamakan kesan klasiknya gitu cuy. Bodi samping ini gue suka banget sih, ada aksen kayak nat-natan juga di bagian samping sini. Dan ini adalah yang warna abu-abu, jadi greynya itu menurut gue kelas banget. Kayaknya warna abu-abu nih warna netral yang jadi cukup favorit di tahun ini. Satu hal yang cukup menarik ya, ini detail-detail ya kita ngomongin ya. Bagian bracket spakbor depannya ini ciri khas motor custom banget cuy. Biasanya tuh kalau kita udah ngomongin manufacture gitu ya, dengan produksi massal, ya bracketnya tuh ya dibikin nyatu aja gitu sama spakbor depan gitu kan. Langsung dilas gitu. Lebih simple juga mungkin produksinya lebih murah. Ini dibikin bener-bener kayak handmade gitu ya. Dan lebih rapi pastinya tentunya gitu ya, dibandingin yang custom itu sendiri gitu. Gue suka banget. Lalu di bagian bawahnya juga ini udah ada skid plate-nya. Skid plate ini bahannya aluminium. Ini kurang lebih tebalnya 3 milian. Dan seperti biasa potongannya rapi gitu ya. Oh iya, kita ke belakang. Masalah suspensi, ini juga sudah dibekali dengan tipe dia ada tabungnya gitu cuy di bagian belakang. Dan seperti umumnya motor-motor yang style klasik gini ya, ini nggak terlalu banyak aksen-aksen warna. Dibikin simple, elegan, warna hitam, polos. Karena memang motor-motor kayak gini udah cocoknya pakai yang warnanya monoton seperti ini gitu kan. Kalau warna-warni ya balik lagi ke selera sih ya, tapi gue sendiri lebih suka yang warna-warna polos seperti ini. Yang unik sebenarnya kalau gue perhatiin ya, itu knalpotnya cuy. Karena knalpotnya ada di sebelah kiri. Nah gitu, nanti gue bakal tanya kenapa knalpotnya ada di sebelah kiri. Walaupun nggak semua varian ya knalpotnya ada di sebelah kiri, ada juga yang di sebelah kanan gitu. Dan untuk knalpotnya sendiri, knalpotnya rapih. Bahkan untuk beberapa knalpot custom pun ini jatuhnya lebih rapih gitu cuy ya. Nah ini dia knalpotnya, adanya posisinya di bawah. Ini ikonik banget sih ya knalpot model-model kon kayak gini. Dan dia modelnya nggak panjang sampai belakang tapi cuma sampai di bawah. Kalau motor sekarang tuh namanya underbelly gitu. Dan nggak cuma kon seperti kon biasanya, tapi di bagian belakang ini ada aksen covernya juga. Ini CNC dan menurut gue cukup rapi. Detail-detail kecil sih yang
bikin gua takjub banget sama motor ini. Oke, berikutnya ini ada varian GTSR. Nah, dari varian yang tadi udah gue jelasin ya, mungkin ini adalah versi jari-jarinya. Nah, kurang lebih gitu lah. Dimana untuk bagian rodanya, motor ini pakai ukuran yang depan itu 120/90 ring 18 dan yang belakang itu adalah 130/80 ring 18. Dan kedua velgnya ini pakai velg jari-jari. Ya, jadi itu yang paling kelihatan beda ya dari versi FSR yang pakai velg model palang. Salah satu yang gue suka di motor ini adalah bagian tangkinya nih cuy. Kalau kalian lihat ya, ini tangkinya tuh modelnya klasik banget. Tapi di motor ini tutup tangkinya dia walaupun jadul gitu ya, tapi udah pakai kunci ternyata. Caranya gampang, tinggal dibuka gini doang. Terus udah kelihatan lubang kuncinya. Bener-bener style klasik tapi diimplementasikan dengan fitur-fitur yang kekinian gitu. Masih ada satu lagi motor, ini yang paling mencuri perhatian gue. Ini motor ini kece banget dan menurut gue, versi gue ya, ini adalah motor jagoannya gitu cuy. Tapi sebelum gue kasih lihat motor jagoannya, gue mau nyamperin bini gue dulu yang lagi ngopi di kafenya. Kita lihat ya. Oke, jadi ini dia kafenya, coffee shopnya. Ini ada Americano 350.000. Bener gak sih? Ya ini paket meeting Pak. Oh paket meeting, kaget gua. Kaget gua minum kopi 350.000. Ini ternyata paket meeting, 20 cups. Jadi kalau misalnya kalian mau di sini mau meeting, kalian bisa nih karena di sini tempatnya juga udah proper banget. Di sana ada meja-meja, di sini ada meja panjang juga. Kopinya ada americano, latte, kopi susu gula aren, coklat, ada juga black tea 250.000. Ada makanannya juga, cinnamon roll, almond croissant. Ini mau apa? Cafe latte Pak. Cafe latte 1. Oke, di depan gue ini adalah salah satu varian yang menjadi favorit gue karena dari style ya gue suka banget. Ini mungkin kalau di anak skena ya adalah salah satu genre flat tracker. Nah, karena kalau kalian lihat profil bannya juga udah ala-ala flat tracker. Oke, langsung aja gue mau bahas lebih detail soal motor ini ya. Kita lihat dari bagian kaki-kakinya. Ini kaki-kakinya sendiri udah pakai lingkar velg ring 18 depan dan belakang. Untuk yang depan ini ukuran bannya adalah 110/90 ring 18. Sedangkan yang belakang itu adalah 130/80 ring 18. Suspensinya kalau kalian lihat ini bukan kaleng-kaleng cuy. Karena motor ini udah dibekali dengan suspensi tipe upside down. Pun begitu yang belakang ini udah pakai suspensi tipe monoshock ya. Kalau kalian lihat nih bagian yang belakang armnya juga ya, itu armnya udah kelihatan kokoh banget karena berbeda dari versi-versi yang lain. Itu pakai arm tipe model pipa bulat, yang ini arm kotak. Jadi nambah kesan kokohnya itu dapat banget gitu cuy. Nah untuk urusan lampu-lampu kalau kalian lihat ini lampu depannya pakai tipe halogen ukurannya 5,75 inch. Terus indikatornya sendiri nih pakai yang model bulat biasa, simple ya. Tapi yang gue suka ini ditambahin cover lagi, jadi rapi banget. Dan untuk indikatornya sendiri walaupun simple seperti ini, gue suka nih cuy. Bagian detailnya itu udah ada branding logonya gitu cuy. Jadi keren banget. Razorback ini tersedia dengan dua tipe kapasitas mesin ya. Yang pertama itu ada yang 125 cc dan ada juga yang 250 cc. Yang di samping gue ini, jagoan gue ini adalah yang 250 cc. Secara dimensi bentuk mesinnya sendiri kalau kalian lihat ini jauh lebih besar. Dan ini yang paling gue suka dari motor ini ya, yaitu dia sudah anti karbu klep. Wah, karena apa? Karena motor ini sudah full injeksi. Kalian lihat juga di bagian belakang mesinnya sendiri makin kelihatan padat karena ada modul untuk ABS. Yap, motor ini walaupun tampilannya seperti motor custom tapi teknologinya udah gokil banget karena dia sudah ada ABS-nya ya. Dan di motor ini bagian depannya juga dilengkapi dengan disc brake. Disc brake itu nggak cuma model bulat biasa gitu cuy, tapi udah wave juga gitu kan. Pun begitu di bagian roda belakang juga dilengkapi dengan pengereman disc brake. Oh ya cuy, ada satu lagi fitur tambahan di motor ini yang menurut gue jarang ditemuin di motor-motor lainnya ya cuy ya, yaitu ada oil control. Dia ada semacam kaca di samping mesin ini ya. Nah ini untuk memudahkan kita untuk ngontrol
kondisi oli gitu. Jadi menurut gue ini adalah salah satu fitur yang luar biasa berguna untuk langsungan si mesin ini supaya kondisinya tetap prima. Yap, kita masuk ke bagian body. Di sini kalau gue lihat motor ini menggunakan dua material bahan yang paling kentara ya bedanya gitu ya. Yang pertama di bagian tangki sendiri ini bahannya bahan besi, tapi untuk di bagian bodi samping, spakbor belakang, spakbor depan, sampai ke bagian skid plate atau engine covernya itu pakai bahan aluminium cuy. Jadi bahan yang lebih eksotis ya menurut gue. Dan untuk yang di aluminium sendiri teksturnya oke banget karena untuk spakbor depan ya kalau kalian lihat ini di brush gitu ya, dibiarin doff gitu aja menurut gue itu makin kelihatan sangar. Dan di bagian cover sampingnya ini walaupun bentuknya simpel tapi di sini ada aksen-aksen kecil, lubang-lubang kecil dan branding Mat Motorcycles. Nah, itu menurut gua jadi value tambahan untuk motor ini. Ditambah dengan detail-detail misalnya di bagian knalpot. Knalpotnya ini gue suka banget sih ya. Dia nggak cuman stainless biasa aja gitu yang mengkilat gitu ya, tapi di sini teksturnya juga dipikirin bener-bener karena kalau gua perhatiin tekstur knalpot ini semacam kayak di vapor gitu cuy ya. Ditembak pakai mesin supaya menimbulkan kesan doff, tapi doffnya itu tetap kilap, jadi berkesan mahal. Dan nggak cuma itu doang, ditambahin cover juga aluminium, ini rapih banget. Jadi dan aluminium ini sendiri juga finishingnya di brush gitu, jadi elegannya juga dapat banget. Gokil sih motor ini ya. Lebih spesifik ngomongin tangki cuy ya, gue suka banget desain tangki seperti ini karena di beberapa motor custom gue juga sempat waktu itu gue bikin ya. Di Skinny Tracker kalau nggak salah, gue pakai tangki ini juga. Ya, sempat gue juga bahas di video motor GL yang lagi di on progress jadi chopper 2M. Nah itu model-model tangkinya mirip, tapi di sini detailnya di motor ini lebih oke, yaitu di bagian tutup tangkinya. Tutup tangkinya itu menurut gue menggabungkan antara desain-desain yang modern tapi dengan model tangki yang cukup klasik. Nah tangki ini sendiri bisa menampung bahan bakar kurang lebih 11 literan cuy. Oke, kita mundur dari bagian tangki, yaitu ke bagian jok. Kalau kalian lihat bentuk joknya simple, tapi di sini benar-benar kayak dipikirin banget ya. Dimana untuk material bahan joknya sendiri, ini menggunakan 3 tekstur yang berbeda. Untuk pengendaranya sendiri ini bentuknya agak kasar, yang di belakang ini teksturnya agak halus, dan di bagian samping ini kasar lagi gitu cuy. Sebenarnya kasar atau enggaknya itu ada tujuannya, supaya pengendara itu posisi duduknya atau posisi berkendara itu lebih ngegrip. Karena kalau dia licin, itu kalau misalnya ngerem mendadak atau misalnya lagi berakselerasi itu bakal bokongnya geser-geser gitu cuy. Nah dengan tekstur seperti ini berarti ini walaupun bentuknya simpel benar-benar dipikirin banget gitu ya. Oke, itu dia beberapa motor ya, 3 motor lebih tepatnya yang tadi udah gue bahas, walaupun cuma kulit-kulitnya doang yang kelihatan dari luar gitu ya. Masih ada 6 motor lagi yang perlu gue bahas, cuman gue nggak tahu spesifikasinya. Nah, untuk itu gue perlu backingan orang dalam. Tapi bukan geng-beng namanya kalau kita nggak sampai gerebek bengkel bagian paling dalamnya sampai ke ruang produksinya. Untuk itu gue mau cari orang dalam dulu, sembari kita nanya-nanya apa itu Mat Motorcycle, udah berapa lama ada di Indonesia, visi dan misinya apa, variannya apa aja, sampai harganya apa aja. Pokoknya kita bakal kupas habis. Let's go, kita cari orang dalamnya. Alright, 2 orang dalam gua nih. Nah, gua mau nanya-nanya seputar Mat Motorcycle ya. Oke, sip. Nah, tapi sebelum itu gue mau kenalin diri dulu nih ya. Siap. Sebelah kanan gue coba perkenalkan diri. Nama gue Rico. Ya. Gue sales and marketing. Oke. Dan marketing di PT MMI. Saya Aris, Ya. ya di sini sebagai GA dan legal. Wih, mantul nih langsung. Di temen ini 2 orang dalam yang sangat-sangat berkualitas ini nampaknya ya. Oke. Mas, gue mau muter-muter temenin ya. Oh iya. Sekalian, Oke. sekalian Senang sekali. mau nanya-nanya juga nih. Oke, gitu. silakan. Oke. Nah, yang pertama yang gue mau tanyain itu adalah Mat Motorcycle itu sejak kapan ada di Indonesia sih sebenarnya? Kita baru 2 bulan sih di sini. Baru 2 bulan. Shipment pertama datang tanggal 22 Desember tahun lalu. Kita baru buka showroom ini tanggal 3 Januari. Jadi ya lumayan baru sih. Bukan lumayan baru, emang pasti baru banget gitu ya. Baru banget Tapi ya. baru banget itu
Walaupun baru ya, ini gue ngeliat produknya ini banyak banget ternyata. Betul. Total ada 9 ya, bener nggak? Ada 9 varian ya, Ada betul. 9 varian. Ya, ada 2 tipe mesin, 125 cc sama yang 250 cc. 250. Jadi hafal nggak varian itu 9? Apa? Gue tes nih. Apa? Gue tes nih, coba nih. Iya nggak? Ada apa aja? Yang pertama? Yang pertama kita ada yang Mastiff, yang 125. 125. Kalau ini yang cross tracker namanya Hilts. Hills. Ini bedanya apa? Hilts bedanya cuma handlebarnya doang sih. Oke. Oh iya bener handlebar. guys. Jadi handlebarnya dia ada tengahnya lagi, ada stabilizernya Iya. lagi. Iya. Knalpotnya yang ini Tangki. hitam, Yep. yang ini stainless Stainless. dia. Ini Unggulan. Oh ini unggulan. Razorback silver. Razorback silver. Ini gue suka banget cuy. Tekstur warna tangkinya. Ini di cat ya berarti ya? Ya, dicat semua. Yang ini pindah ini kita namanya Fat Sabbath. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang ini titanium grey 125, kalau yang ini Hilts yang gloss grey, kalau yang itu matte green. Oh matte green. Warnanya ya pasti Iya, ya? betul. Oke. Terus ada lagi? Ada lagi yang ini RS13 raw steel. RS13. Raw steel namanya. Ya. Oke. 2,5. Ini dimensinya nggak kecil ya. Mungkin kalau di kamera kelihatan mungkin ya sosok lah gitu. Tapi ketika gua ngelihat di brosur, ketika gua ngelihat langsung itu beda jauh cuy. Jadi dimensinya ini bener-bener lebih besar, lebih panjang gitu ya. Jadi emang cocok banget. Apalagi kalau tipe-tipe tinggi-tinggi badan segua gini, 158, 160, naik motor ini tuh udah kelihatan cukup besar sebenarnya. Jadi nggak kelihatan kecil gitu ya. Oke, dari sini ada lagi variannya? Yang Akita. Oh ini, Ini yang tangkinya gede, Panjang. dan dia lebih mengotak. Gitu. Kalau yang lainnya itu kan dia kayak bulat-bulat gitu ya. Iya. Sebenarnya sih Razor juga kotak sih, cuman Iya. yang ini lebih kayak buat orang-orang yang lebih suka modern. Ini nama variannya apa? Akita namanya. Akita. Akita. Itu ada alasannya nggak sih kenapa dikasih nama gitu? Ada beberapa varian namanya kayak anjing kan. Akita, Razorback, Mastiff, Sahabat itu band-band yang terkenal lah yang di era 60-an, 70-an. Artinya mod itu kayak anjing liar ya kalau di translate. Oke, ini udah cukup ngomongin motor. Ya. Sekarang saya mau grebek Boleh. tempat-tempat tersembunyi di sini. Tadi kafe udah. Udah. Ya kan? Sekarang saya mau masuk ke bagian bengkel. Boleh nggak? Boleh. Oke, kita lihat. Kita gerebek bengkelnya, guys. Oke, ini jadi bengkelnya ya, Om ya? Betul. Oke, ini lagi ada yang diservis. Iya. Satu. Jadi di sini muat untuk 2 motor. 2 motor. Oke, sekarang kalau misalnya kita ngomongin after sales ini, pastinya kan namanya motor itu kan mereka juga butuh perawatan. Itu bener gimana Om? Sulit nggak? Kita PT MMI ini menyediakan bengkel ini sudah disertifikasi oleh Sukopindo. Ini sertifikatnya. Oh. Jadi sesuai dengan yang sudah distandarisasi Standarisasi, untuk ya. memberikan pelayanan purna jual, untuk memberikan ketenangan bagi para konsumen yang sudah beli, tinggal datang ke sini sambil nunggu menikmati kopi. Ada kopinya. Ada kopinya sambil ya Lihat-lihat lagi. lihat-lihat dan komunitas Ya. di sini, dan setelah jadi tinggal pulang. Tinggal pulang. Nah, Kalau misalnya udah beli mau servis gitu ya, tinggal ke sini sambil nunggu motor di coffee shop. betul. Udah bosan di coffee shop, lihat-lihat motor. Betul. Kalau tadi versinya Om, abis lihat-lihat motor beres pulang. Tapi kalau versi saya lihat-lihat motor, beli lagi. Boleh. Pinter ini berarti ini ya. Dan ini juga gratis servis sampai 8.000. Oh, 8.000 kilometer ya? 8.000 8.000 kilometer atau sampai 2 tahun. 2 tahun. Nah, kita batasi. 2 tahun guys. 2 tahun. Gokil. Nah ini kalau kalian lihat alat-alatnya cukup lengkap ya. Ada toolsnya di sini sebelah kanan gue, ada kompresor juga, alat-alat pokoknya emang udah cukup memadai lah untuk melakukan servis. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir kalau misalnya masalah unit, masalah mesin itu semua masih ada garansinya bahkan sampai 2 tahun ya. Betul. Garansi servis gratis. Servis gratis. Servis gratis. Saya penasaran kenapa di beberapa varian itu knalpotnya ada yang di sebelah kiri. Ayo. Silakan. Wah, ini lempar-lempar. Saya senang Jauhnya sekali. paling bagus Faris. Jadi gini, memang ada 2 di sini, ada di posisi kiri Iya. sama posisi kanan. Kanan. Tapi kiri dan kanan secara keamanan nyaman, Nyaman. aman. Saya kira ini berbicara estetika aja. Iya, iya, Namanya iya. custom. Iya. Jadi justru Iya. disitulah uniknya. Iya. Keren juga tuh Di kiri unik. ya. Nah, kan gitu kan. Ini gimana caranya udah didesain supaya dari safety-nya juga dapat, Dapat. nyamanannya dapat, tapi stylenya juga Dapat. kece. Ya, betul. Nah, ngomongin motor, saya pengen nyobain. Saya tuh dari tadi jatuh cinta sama Razorback. Razorback. Iya. Oh, ya.
pengen nyobain yang 2,5 atau 125 bebas lah. Ya, Gitu. Bisa nggak? 2,5 ada ya? Biar gahar. Oke, sip. Oke, berarti langsung aja guys kita ke dalam, kita langsung nyiapin. Gue pengen nyobain si Razorback ini 250 cc. Let's go. Alright, kita habis test ride. Mantul sekali. Saya diracun lagi nih. Pengen beli jadinya. Harus. Tapi ngelihat istri saya dulu. Oke, tadi kita habis test ride. So far so good. Gue seneng banget sama handlingnya, apalagi looksnya gitu ya. Yang menurut gue oke banget. Nah, Mas, gimana? Ini tempat sebenarnya udah open for public atau baru undangan doang? Karena ini bener-bener baru kan ya. Buat teman-teman di sini supaya yang kepo atau penasaran bisa langsung datang aja, gimana? Silakan. Sini aja langsung, kita lokasinya di Park View Plaza yang Taman Kemang. Taman Udah Kemang langsung ya? aja sini, enjoy coffee, terus lihat-lihat motor lah. Terus Betul. kalau mau test ride langsung DM aja ke IG kita, motorcycles.id. Itu gua taruh di kolom deskripsi juga. Jadi kalau misalnya kalian kepo bisa aja langsung cek di kolom deskripsi. Gua kasih linknya di sana juga. Di sini kalian bisa ngerasain langsung gimana feels berkendaranya di motor-motor sini. Nggak cuma ngeliat di video gua doang. Kalian harus buktiin sendiri. Oke, gokil banget sih. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau kalian itu pengen banget ya punya sebuah motor atau kendaraan dengan tampilan ala motor custom, Mat Motorcycle ini adalah salah satu solusi yang menurut gua paling oke banget. Secara build quality menurut gua sudah cukup oke, apalagi desainnya menurut gua juga ini udah kekinian banget. Dan buat kalian yang dari tadi penasaran berapa sih harga per unit dari Mat Motorcycle ini, kalian langsung aja hubungi pihak Mat Motorcycles. Instagramnya gue taruh di kolom deskripsi dan nomor teleponnya juga gue taruh di situ. Kalian bisa telepon langsung aja. Mereka juga bakal dengan senang hati akan ngejawab semua pertanyaan kalian. Atau langsung aja samperin showroomnya, ada di daerah Kemang ini. Tempatnya cozy banget dan menurut gue ini satu tempat one stop yang oke banget, apalagi buat kalian penghobi motor custom tentunya. Yap, gue rasa udah cukup untuk episode Gangbang kali ini. Nantikan episode Gangbang berikutnya alias Gerebek Bengkel Barang Atek. Seperti biasa, gue Atek cabut. Peace.